Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran Matematika Peminatan IPA kelas 10. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan logaritma bagian yang pertama. Pendahuluan. Nah, sebelumnya kalian pasti tahu dong mengenai gempa bumi. Nah, gempa bumi ini tentu saja dalam skala tertentu akan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah, apalagi jika magnitudenya besar. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa ada cara yang dapat digunakan untuk menentukan seberapa kuat dari gempa bumi tersebut menggunakan skala Richter, yang skala Richter ini ternyata menggunakan prinsip logaritma. Nah, seperti apa? Kita lihat. Misalkan gempa bumi di Aceh pada tahun 2004 diketahui 40 kali lebih kuat dibanding gempa bumi yang terjadi di Pangandaran pada tahun 2006. Jika magnitud gempa Pangandaran sebesar 7,7 skala Richter, maka berapa besar atau magnitud gempa di Aceh? Nah, kasus ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan logaritma, di mana untuk menentukan skala magnitud dalam gempa bumi bisa menggunakan persamaan berikut ini, di mana M merupakan magnitud sama dengan log dari I per S, di mana I ini merupakan besarnya intensitas gempa yang dihitung dengan amplitudo pembacaan seismograf yang diambil 100 km dari pusat gempa, dan S ini merupakan intensitas gempa bumi standar, di mana nilainya itu 1 mikron sama dengan 10 pangkat negatif 4 cm. Nah, balik lagi ke kasus gempa bumi di Aceh ini, kita bisa mencari magnitudnya menggunakan magnitud gempa pada Pangandaran. Misalkan magnitud Pangandaran atau magnitud gempanya MP itu saya nyatakan dengan persamaan log intensitas gempa di Pangandaran per S intensitas standarnya. Maka kita masukkan MP-nya adalah 7,7 sama dengan log I Pangandaran per S. Nah, sekarang untuk gempa Aceh saya nyatakan dalam persamaan MA magnitud Aceh sama dengan log intensitas dari gempa Aceh per S. Seperti yang kita tahu bahwa 40 kali lebih kuat, artinya intensitasnya dikali 40, sehingga IA itu sama dengan 40 kali dari intensitas gempa yang terjadi di Pangandaran. Persamaan ini berubah menjadi log 40 IP per S. Nah, sekarang kita selesaikan bentuk logaritma ini kan berkalian ya, kita bisa bentuk seperti berikut ini. Log 40 kali IP, kalau misalkan pembagian berarti tanda logaritmanya menjadi negatif, berarti negatif log S. Karena ini masih ada perkalian, maka bisa kita nyatakan sebagai berikut. Log 40 ditambah log IP dikurang log S. Nah, sekarang bentuk perkurangan ini bisa kita nyatakan kembali ke dalam bentuk ini ya, di mana bentuk ini merupakan bentuk pecahan. Menjadi log 40 ditambah log IP per S. Di sini kita tahu bahwa nilai dari log IP per S ini adalah ini ya, 7,7. Sehingga persamaan ini kita ubah menjadi log 40 ditambah 7,7. Nah, setelah saya cari log 40, nilainya itu adalah 1,602059991 ditambah 7,7. Nah, ini hasilnya adalah 9,30205991.
yang kalau dibulatkan hasilnya adalah 9,3. Maka bisa kita simpulkan bahwa magnitudo dari gempa di Aceh adalah 9,3 skala Richter. Kompetensi dasar. Bagian pertama, dasar-dasar logaritma. Logaritma adalah kebalikan dari suatu perpangkatan. Jika misalkan kita punya perpangkatan A dipangkatkan dengan C sama dengan B, maka dapat dinyatakan dalam logaritma sebagai A log B sama dengan C dengan syarat nilai A lebih besar dari 0 dan A bukan 1. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa A itu merupakan nilai basis, C itu merupakan pangkat, dan B itu merupakan nilai dari perpangkatan A pangkat C. Sifat-sifat logaritma bisa kalian lihat seperti berikut ini. Setidaknya ada 9 sifat yang semuanya ini merupakan berkebalikan dari sifat-sifat pada eksponensial yang sudah kalian pelajari. Satu lagi, jika basis tidak ditulis, maka basisnya adalah 10. Misal, log 2 sama dengan 10 log 2. Agar kalian dapat memahami sifat-sifat logaritma tadi, mari kita lihat contoh 2.1. Misalkan kita punya 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, ini mirip dengan sifat yang pertama, di mana sifat yang pertama itu ditulis A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Berarti bentuk ini bisa kita tulis sebagai 2 log 4 dikali 8 sama dengan 2 log 32. Nah, 2 log 32 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk lain. 32-nya kita jadikan bentuk perpangkatan. Menjadi 2 log 2 pangkat 5. Nah, bentuk 2 log 2 pangkat 5 ini bisa kita kedepankan angka 5-nya berdasarkan sifat logaritma sebelumnya. Sehingga didapat 5 dikali 2 log 2. 2 log 2 di sini, dia merupakan bentuk dari sifat logaritma yang ketiga, di mana A log A nilainya sama dengan 1. Sehingga bisa kita cari 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Selanjutnya adalah dalam bentuk 8 log 32. 8 log 32 ini bisa kita nyatakan sebagai berikut. 8 itu merupakan 2 pangkat 3. Saya tulis lagi, log 32 itu merupakan 2 pangkat 5. Nah, bentuk ini sangat sesuai dengan sifat yang kelima, di mana sifat yang kelima ini kita tahu bahwa jika kita punya A pangkat M, dia itu merupakan basis dari log B pangkat N, maka hasilnya adalah semua pangkatnya dikedepankan menjadi N per M dikali A log B. Sehingga bentuk yang bawah ini bisa menjadi seperti berikut ini. 5 per 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu sama di sini bentuknya seperti sifat 3. Maka kita dapat 5 per 3 dikali 1 hasilnya adalah 5 per 3.
Satu lagi, misalkan jika diketahui 2 log 8 sama dengan M, dan 2 log 7 sama dengan N, maka tentukan nilai dari 16 log 14. Nah, 16 log 14 ini bisa kita ubah sesuai sifat keempat, di mana sifat 4 itu P log B per P log A itu sama dengan A log B. Di sini 16 merupakan A dan 14 merupakan nilai B. Sehingga kita dapat bentuknya seperti berikut ini. 2 log 14 per 2 log 16. Kenapa kita gunakan basis 2? Karena nilai 14 dan 16 ini kedua-duanya bisa dibagi dengan angka 2. Sehingga kita menggunakan basis 2. Ya. Nah, sekarang ini kita berkaca pada sifat yang pertama, bisa kita ubah menjadi 2 log 14 itu adalah 7 dikali 2, dan 16 itu adalah 8 dikali 2. Ini sama dengan bentuk 2 log 7 ditambah 2 log 2 per 2 log 8 ditambah 2 log 2. Kita sudah tahu nilai dari 2 log 8 dan 2 log 7. Sehingga bentuknya menjadi 2 log 7 adalah N, 2 log 2 adalah 1, per 2 log 8 adalah M, dan 2 log 2 adalah 1. Bagian yang kedua, persamaan logaritma. Sifat-sifat persamaan logaritma. Yang pertama adalah jika kita memiliki bentuk A log fx sama dengan A log gx. Nah, di sini basisnya A log, di sini juga A log, tapi fungsinya berbeda, ya. Maka kita lihat syaratnya adalah A lebih besar dari 0, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx ini, di mana nilai fx-nya harus lebih besar dari 0, gx-nya lebih besar dari 0, serta nilai gx yang ini boleh konstanta, ya. Nah, kuncinya adalah nilai basis log yang sama. Yang kedua, jika kita punya bentuk A log fx sama dengan B log fx, dengan syarat nilai basisnya yaitu A dan B itu lebih besar daripada 0, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Kita lihat kunci dari nomor 2 ini adalah basis log ruas kiri dengan ruas kanan itu berbeda, tapi fungsinya sama. Nah, maka nilai fx-nya sama dengan 1. Yang ketiga, bentuk hx log fx sama dengan hx log gx dengan syarat hx-nya lebih besar dari 0, berarti basisnya harus lebih besar dari 0 walaupun dia berupa fungsi, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx, fx-nya lebih besar dari 0, gx-nya lebih besar dari 0, dan hx-nya tidak boleh berangka 1. Kunci dari nomor 3 ini adalah basis lognya yang sama, walaupun fungsinya berbeda, ya. Yang keempat, kita lihat bentuk A log fx sama dengan 1 dengan syarat A-nya lebih besar daripada 0, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0, fx lebih besar dari 0. Kunci dari persamaan ini adalah angka di sebelah kanannya adalah angka 1. Berikutnya adalah nomor 5, bentuk A log B sama dengan 1 dengan syarat AB-nya lebih besar dari 0, maka penyelesaiannya adalah B sama dengan 0. Bentuk A log B ini merupakan konstanta, ya. Ini mirip dengan bentuk yang nomor 4 di mana fx dia berbentuk fungsi. Bentuknya mirip, yang satu fungsi, yang satu konstanta, tapi penyelesaiannya sama, yaitu bernilai 1. Dan yang terakhir adalah bentuk fx log
HX sama dengan GX log HX. Dengan syarat HX-nya lebih besar dari 0, Fx-nya lebih besar dari 0, Gx-nya lebih besar dari 0, Fx-nya dan Gx-nya tidak boleh sama dengan angka 1, maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan Gx dan Hx-nya adalah 1. Kunci dari persamaan ini adalah yang pertama, basis lognya berbeda. Yang kedua adalah nilai fungsi, yaitu yang sebelah sini dan sebelah kanan ini nilainya sama, yaitu Hx. Nah, agar kalian lebih memahami sifat-sifat persamaan logaritma berikut ini, maka kalian boleh lihat contoh soal berikut ini. Contoh 2.2, berapakah nilai X dari 2 log X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan 1? Nah, kita akan tulis kembali persamaannya seperti berikut. 2 log X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan 1. Karena di sini kita punya 2 sebagai basis lognya, maka angka 1 sebelah kanan ini bisa kita ubah menjadi basis 2 dalam logaritma. Saya tulis kembali, 2 log X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan, kita samakan basisnya menjadi basis 2, berarti 2 log 2. Nah, ini sesuai dengan sifat logaritma yang ketiga, ini sifat 3 ya, dimana jika kita punya bentuk A, log A, maka nilainya adalah 1. Nah, sekarang kita lihat di sini, ternyata kedua ruas memiliki 2 sebagai basis dan logaritma, dan bagian ruas sebelah kanan juga memiliki 2 log. Nah, ini berkaca pada sifat persamaan logaritma, yaitu sifat persamaan yang pertama, gitu ya. Dimana apabila kita memiliki bentuk A log Fx sama dengan A log Gx, kedua-duanya memiliki basis log yang sama. Maka ini bisa kita nyatakan sebagai Fx sama dengan Gx. Nah, di sini X kuadrat min 3X plus 4 dia sebagai Fx ya. Dan 2 di sini dia sebagai Gx. Gx ini boleh bersifat konstanta. Berarti Gx boleh dalam bentuk konstanta. Sehingga persamaan yang di atas ini akan berubah menjadi seperti berikut. X kuadrat min 3X ditambah 4 sama dengan yang tersisa tinggal angka 2-nya. Nah, selesaikan. X kuadrat min 3X ditambah 4, positif 2 pindah ke kiri menjadi negatif 2 sama dengan 0. Selesaikan. X kuadrat min 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Berapa faktor dari X kuadrat min 3X plus 2? Nah, saya sudah hitung. Hasilnya adalah yang pertama X min 2, yang kedua adalah X min 1 sama dengan 0. Berarti untuk yang ini X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Berarti kita punya 2 nilai X yang memenuhi persamaan 2 log X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan 1. Sehingga bisa kita nyatakan bahwa nilai X adalah 2 dan X adalah 1. Berikut ini merupakan tugas matematika peminatan yang ketiga, di mana ada 3 soal beranak. Seperti biasa, kalian kerjakan di buku latihan soal kalian, kemudian jangan lupa kalian submit tugasnya melalui halaman Edmodo yang Ibu sediakan. Jangan lupa
tugas ini dikerjakan dan akan diberi waktu hingga akhir semester 1. Jadi pastikan kalian mengerjakan semua tugasnya dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, tanyakan yuk di platform manapun yang tersedia. Jangan lupa kerjakan tugasnya, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.